Kembali lagi bersama saya, spesialis ramuan tradisional daun mambri atau yang lebih dikenal daun bungkus. Di pantai menikmati senja. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan serbuk daun mambri atau yang lebih dikenal dengan daun bungkus. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan secara detail bagaimana cara menggunakannya supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan oleh guys sekalian yang mempunyai keinginan untuk membesarkan Mr. P. Ini sudah daun asli dari biak dari Sicori, pusat ramuan atau pusat daun bungkus kualitas nomor 1 dan nomor 2. Oke, seperti video saya sebelumnya, seperti ini serbuknya. Ini daun aslinya yang sudah saya buat jadi kemasan seperti begini, dan yang ini daun campurannya. Rahasia dibalik daun bungkus itu sudah kedua daun ini, rahasianya. Jadi kalau daun ini sendiri tidak, begitupun dengan ini tidak. Kedua ini harus dipasangkan jadi satu, bahwa itulah yang akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang pertama yang harus kita siapkan sebelum menggunakan ramuan daun bungkus ini, yang pertama kita sediakan waktu yang baik, waktu yang pas, waktu yang tidak mempunyai banyak kesibukan. Ya biasanya waktu terbaik itu sore dan malam, waktu yang cocok sekali untuk menggunakan ramuan ini. Di situ supaya waktu pemasangan ramuan ini tidak terganggu dengan pekerjaan atau kesibukan. Supaya kita bisa menikmati bagaimana ramuan ini bisa bereaksi di Mr. P kita. Dan di situ baru kita akan melihat hasilnya secara langsung. Oke, yang pertama yang kita siapkan, pertama gunting. Yang kedua kain khas. Kita dapat membelinya di apotek terdekat. Kalau kita ke apotek untuk membeli kain khas, kita juga harus membeli salap. Di sini salap yang saya pakai adalah salap burnasin. Tetapi yang lebih mudah adalah salap bioplacento. Hanya kedua salap ini saja yang cocok untuk dipakai setelah menggunakan ramuan daun bungkus. Kalau tidak menggunakan salap, berarti kita harus jaga diri dari beberapa larangan yang akan saya sampaikan akhir dari video ini. Dan yang berikut, tentunya ramuan ini harus ada. Kalau tanpa ramuan ini, mau apa kita? Oke guys, lanjut. Pertama, ini contoh sebagai bahan praktek Mr. P. Waktu menggunakan ramuan ini, Mr. P harus dalam posisi tegang ya. Ya mungkin
bukan unsur pornografi, tetapi kita harus bisa supaya Mr. Penny harus kencang dengan mungkin menonton video atau apa begitu untuk ini naik. Dengan tegangnya itu supaya ramuan ini bisa meresap cepat dan prosesnya juga lebih cepat. Oke, pertama kita sediakan air hangat, kita basuh Mr. Penny dengan air hangat sekitar 2 menit. Basuh selesai, kita lap kering. Lap kering Mr. Penny-nya, kita diamkan sekitar 1 menit. Yang kedua, kita ambil daunnya ini, serbuknya ini kita keluarkan. Pengambilan serbuk ini kita ukur 1 gumpalan begini saja. Mungkin kita sediakan piring atau tempat yang cocok untuk sediakan ini. Jadi seperti begini. Kita ambil yang pertama, terus kita ambil lagi yang kedua. Jadi kita pisahkan adonannya dulu, pisah, terus kita ambil yang campurannya. Ini yang campuran. Oke, kita buatnya dalam adonan seperti begini. Jadi dapat dibandingkan adonan campuran harus lebih banyak dari adonan yang utamanya, kira-kira begitu ya. Jadi yang ini dia adonannya kecil, yang ini adonannya harus lebih banyak, karena dia ini harus lawan dia ini, maka dia harus lebih banyak. Oke, sekarang kedua adonan ini kita gabungkan jadi satu begini. Sudah. Setelah itu kita taruh di atas piring atau tempat apa saja yang bisa kita taruh seperti begini, terus kita aduk. Aduk dia. Aduk dia sampai benar-benar kedua ramuan ini tercampur jadi satu. Oke, kalau sudah seperti begini, yang berikut kita sediakan penhas seperti begini. Terus kita ukur Mr. P kita. Ini batasan kepala, ini batang penisnya. Batang penis dari bawah kepala sampai di pangkal. Kita ambil, dan nanti ukur sesuai dengan kondisi Mr. P kita. Kalau ini cuma bahan praktek. Terus kita gunting. Selanjutnya kita sediakan papan atau tempat yang rata seperti ini, contoh dos rokok. Terus kita taruh rata seperti ini. Terus kita ambil adonannya. Dari adonannya yang tadi besar ini kita bagi dia jadi 2. Oke, jadi 2 adonan. Yang ini kita ambil dan kita ratakan.
Jadi kita ratakan adonan ini seperti kita ratakan selai di atas roti. Jadi tidak boleh, peratannya tidak boleh tebal, dia merata, semua harus rata, tipis. Jadi harus tipis begini ya ratanya. Jadi kita balik pun tidak jatuh. Oke, kalau sudah seperti begini, dan ini dibalik pun tidak jatuh karena dia sudah menempel di daun khasnya. Jadi hasilnya akan seperti begini. Oke, tampak belakangnya ini yang tampak depan. Kita taruh di atas bagian mustepel kita, bagian atas seperti begini ya. Bisa ditutup, bisa juga. Oke, dapat dilihat. Jadi hanya posisi bagian atas saja yang mengena dari posisinya akan seperti begini. Oke, setelah itu baru dibalut dengan kain khas yang panjang, balut keseluruhan. Oke, kalau mau diikat berarti ikat 1, ikat 2. Kalau tidak tinggal diginikan saja. Oke, setelah itu kita diamkan dia selama 1 sampai 1,5 jam. 1 sampai 1,5 jam. Setelah itu kita lepas balutnya. Terus kita ambil dan kita lap sisa-sisa di sini. Kalau waktu pemakaian tadi rasa nyeri di sini, berarti kita harus ambil salapnya tadi. Salam ini maksudnya untuk mengantisipasi agar kulit kita tetap steril dan bisa meredakan proses nyeri yang terjadi ini, bisa hilang lebih cepat dan hasilnya tetap terjaga. Kalau tidak ada nyeri yang hebat, tidak apa-apa. Kalau ada rasa nyeri, berarti kita harus ambil salapnya, kita oles di bagian atas tadi. Nah, setelah itu yang perlu kita jaga setelah kita melepas balutannya, pertama tidak boleh double lagi, tidak boleh tambah lagi setelah kita sudah lepas, tapi kita biarkan karena proses pembesaran yang terjadi setelah balutan tadi kita lepas. Nah, di situ baru proses pembesarannya akan terjadi. Kita boleh menambah dengan teknik yang sama setelah 3 hari kemudian atau 4 hari atau 1 minggu, tergantung dari kemauan kita saja. Tetapi tidak boleh 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan, tidak boleh ditambah dulu. Anjurannya direkomendasikan 3 atau 1 minggu kemudian baru kita boleh tambah. Jadi sisa serbuk tadi yang di kemasan tadi ini
kita simpan supaya di waktu ke depan bisa digunakan lagi dengan cara yang sama. Itu larangan pertama. Larangan yang kedua, tidak boleh mandi. Tentunya mandi ini menjadi pantangannya setelah kita menggunakan ramuan ini. Mandi artinya air tidak bisa langsung bersentuhan dengan Mr. Paste setelah kita menggunakan ramuan ini. Itu salah satu pantangan. Bukan pantangan untuk seumurnya, tetapi pantangan setelah menggunakan ramuan daun bungkus ini. Jadi ketentuan waktu 1 kali 24 jam. Tetapi kita yang merasakan di Mr. Paste kita. Kalau 1 kali 24 jam belum, berarti kita naikkan 2 kali 24 jam. Nah, setelah itu kita melihat hasilnya, bisa kita pakai untuk coba bermain dulu, bisa nikmati dia dulu, entah 4 hari atau 1 minggu ke depan, baru kita ulangi dengan cara yang sama. Terus lupa lagi guys, yang ketiga, setelah melepaskan balutan tadi, tidak memakai celana dalam, celana kolor. Itu untuk 2 hari ke depan itu tidak menggunakan. Terus celana press seperti jeans, celana levis itu untuk sementara jangan dulu. Kita pakai celana yang lebar-lebar. Tujuannya supaya Mr. Paste kita bisa bergerak bebas. Terus kita hindari aktivitas yang berkeringat selama 2 hari tadi. Jadi kita tenang, terus nikmati hasilnya. Terus makan bebas, tidak ada pantangan makan. Minum bebas, tidak ada pantangan minum. Cuma pantangannya air berkeringat yang berhubungan dengan basah setelah kita menggunakan ramuan ini, itulah yang menjadi pantangannya. Oke guys, demikian cara menggunakan serbuk dari daun mampi, atau yang lebih dikenal daun bungkus. Kalau belum ada yang begitu jelas dari penjelasan saya tadi, mungkin bisa berikan saran masukan atau pertanyaan terkait dengan cara-cara saya tadi. Ikuti saya terus di channel Ramuan Tradisional Daun Mamri, atau yang lebih dikenal daun bungkus. Bersama saya, spesialis. Hormat.